Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Setianingrum. Saya mahasiswi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya pada mata kuliah kriptografi dan steganografi. Topik yang saya ambil adalah teknik substitusi abjad. Teknik substitusi abjad di sini adalah terdiri atas tiga topik, yaitu yang pertama topik Caesar Cipher, kedua mono alfabetik Cipher, ketiga polialfabetik Cipher. Nah, kriptografi itu sendiri ialah diambil dari bahasa Yunani. Kripto artinya rahasia, kemudian grafia itu artinya tulisan. Sehingga kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni yang bertujuan untuk melindungi pesan agar aman. Kemudian tujuan dari kriptografi ada empat. Yang pertama kerahasiaan, untuk menyembunyikan data dari orang yang tidak berwenang. Kemudian kedua, kelengkapan. Data tetap utuh sejak dari pengiriman hingga penerima. Kemudian ketiga yaitu keaslian atau autentikasi sumber data. Dan yang terakhir tidak ada penolakan. Jadi setiap entitas saling berhubungan dan tidak menolak data satu sama lain. Oke, bagian yang pertama yaitu Kaisar Cipar ditemukan oleh Julius Caesar dan merupakan teknik kriptografi yang pertama dan merupakan teknik yang paling sederhana. Hanya dipergunakan pada huruf alfabet. Cara penerapannya dengan mengganti setiap karakter alfabet dengan tiga karakter alfabet berikutnya sesuai urutan alfabet. Ini adalah tabelnya. Untuk enkripsi kita menggunakan tabel memulai dari huruf A, kemudian untuk deskripsi kita menggunakan penggunaan hurufnya dari G. Nah, persamaannya seperti seperti di layar, yaitu C atau ciphertext atau disebut juga dengan teks yang sudah tersandi. Itu cara mencarinya yaitu dengan enkripsi kali plaintext. Maksudnya E di sini adalah kunci atau key dikalikan dengan P atau plain text atau kata originalnya, yaitu dengan misalkan di sini plain text-nya hurufnya P. Jadi kita cari P ditambah huruf ketiganya. Jadi caranya kalau dipergunakan dengan tabel, misalnya kita mencari ciphertextnya dari huruf P, maka di sini kita cari P di sini itu sejajar dengan huruf ke-18. Karena kan 15 ditambah 3 itu adalah 18. Sehingga ciphertextnya dari huruf P adalah S. Kemudian untuk plain text, ini untuk persamaan ini adalah P di sini adalah plain text, yaitu ini yaitu cara deskripsi, yaitu suatu penerjemahan dari ciphertext menjadi plain text atau data originalnya. Caranya sama, kalau di apa di persamaan ini enkripsi adalah ditambah, maka untuk deskripsi 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 ini caranya dengan dikurangi. Misalnya kita mau mencari plain text dari huruf C, maka kita cari C. C di sini adalah hurufnya adalah dua. Dua. Sini adalah dua. Dua dikurangi tiga berarti minus satu. Minus satu berarti itu sama dengan A. Oke. Oke. Nah, mari kita coba mengenkripsi dari plaintext aku sedang belajar kriptografi. Yang pertama kita cari, ini langsung menggunakan tabel saja ya.
Kita gunakan A. Huruf A, kita cari A. Berarti A itu tuh sejajar dengan D. Berarti ciperteksnya adalah ditulis D. Kemudian K. K di sini sejajar dengan N. Ditulis N. Kemudian U sejajar dengan S. Maka di enkripsinya X. S sejajar dengan V. Maka ditulis V juga. Begitu seterusnya. Hingga di, didapatkan ciperteksnya adalah seperti di layar ini. Lanjut, next. Kemudian kita percobaan deskripsi ciperteks ini ya. Oke, mari kita coba dari yang pertama yaitu W. W kita cari W di sini. W, W maka plain text-nya adalah T. Mari kita tulis T. Kemudian H, H di sini kita cari H, berarti plain text-nya E. Kemudian U, U kita cari adalah R. Oke, dan seterusnya hingga didapatkan plain text-nya adalah terima kasih sudah mencoba. Kemudian topik kedua yaitu monoalfabetik chipper atau sering disebut chipper alfabet tunggal, merupakan enkripsi dengan metode substitusi yang dipetakan di mana disejajarkan disejajar disejajarkan dengan alfabet lain yang random. Teknik enkripsi ini mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi dan karena hanya menggunakan alfabet tunggal, maka akan terlihat beberapa huruf yang frekuensi munculnya lebih banyak, seperti pada abjad vokal. Kita contohkan seperti di layar, yaitu didapatkan ciperteks seperti di layar ini. Ini pesannya dalam bahasa Inggris ya, jadi didapat frekuensi huruf dari cipertek itu adalah huruf P ditemukan paling banyak, kemudian Z, S, dan seterusnya. Maka analisis frekuensi huruf dalam teks bahasa Inggris tersebut didapat seperti pada diagram batang ini, sehingga tidak yang paling banyak itu dari di huruf E, ini nomor satu, kedua tulisan T, kemudian ketiga adalah A, begitu seterusnya, sehingga didapatkan perbandingan antara frekuensi huruf dalam cipertek dengan huruf dalam teks bahasa Inggris ialah seperti di tabel ini. P, karena tadi di cipertek adalah yang pertama itu hurufnya yang paling banyak adalah P dan Z, kemudian di bahasa Inggris adalah E dan T, maka diidentifikasi sementara bahwa P sama dengan E dan Z sama dengan T. Seperti tadi, kan yang pertama adalah P, paling banyak. Kemudian Z. Kemudian di bagian yang teks bahasa Inggris, yang pertama adalah E, kemudian T. Maka, dengan membandingkan frekuensi kombinasi dua huruf tadi, didapatkan hasilnya menjadi seperti ini. Z Z itu ZW itu diartikan dengan TH, terusan ZWP itu adalah THE atau the, dan ZWZSZ itu adalah that. Didapatkan identifikasi sementaranya adalah P sama dengan E, Z sama dengan T, W sama dengan H, dan S sama dengan A. Maka dengan mengidentifikasi empat huruf tersebut, didapatkan analisis sebagai di atas ini. Didapatkan T, Z sama dengan T, S-nya sama dengan A, dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasil dari
Dengan melakukan analisis frekuensi tadi, lalu trial dan error serta penambahan spasi antar karakter, maka dihasilkan plain text-nya ialah it was discussed yesterday that several informal but direct contact could have been made with political representative of the Fifth Chang in Moscow. Kemudian yang ketiga yaitu polyalphabetic chipper, diciptakan oleh Leon Battista Alberti di era Renaissance. Teknik polyalphabetic ini menggunakan alfabet campuran dalam mengenkripsi. Ini merupakan gambar dari perangkat decoder yang disebut chipper disk. Jadi ini diputar, eh, bulatan ini diputar sehingga didapatkan apa itu apa plain text yang dari enkripsi pesan yang diterima. Polyalphabetic ini terdiri atas tiga, yaitu pertama teknik Vinegere Chipper yang ditemukan pada tahun 1553 oleh Giovanni Battista Belaso, namun seringnya disebut dengan Blaise de Vigenère. Kedua, Beaufort Chipper. Yang ketiga, Utoke Chipper. Oke, yang pertama, Vinegere Chipper. Eh, maaf jika penyebutan saya masih belum benar. Saya menyebutnya hanya polos sesuai dengan yang ada di ada di teksnya saja. Maafkan saya jika masih salah dalam pengucapan. Vinegere Chipper ini merupakan teknik polyalphabetic chipper yang terbaik dengan menggunakan pengindekan Caesar Chipper dan merupakan teknik paling sederhana. Ini di samping kanan ini adalah tabel tabula recta. Teknik Vinegere Chipper ini mengulang kunci monoalfabetik sebanyak n periode dengan persamaannya sama dengan n periode sama dengan panjang plaintext dibagi panjang kunci. Sebagai contoh, plaintext kita adalah saya Heni Setianingrum dan K-nya adalah 1 sehingga kunci diperluas menjadi 1111 sesuai dengan panjang dari saya Heni Setianingrum ini. Kemudian teknik Venigiri ini juga memiliki persamaan seperti Caesar Chipper, yaitu CI sama dengan P1 PI ditambah KI modular N dikali modular 26. Kemudian untuk mencari plain text-nya, yaitu dengan Chipper text dikurangi K atau kata kunci, dikalikan modulo 26, di mana M merupakan panjang kunci. Sebagai contohnya sebagai berikut, plain text-nya adalah Heni Setianingrum, kemudian K-nya 1, sehingga didapatkan K-nya itu 111 sebanyak 4 kali sesuai panjang dari plain text itu. Kemudian kita kita coba yang pertama yaitu di sini S dengan S, maka kita huruf S itu termasuk angkanya adalah 18. Kita ketikkan 18. Kemudian S pada key teks pada kata kunci itu juga sama 18 sehingga didapatkan yaitu modularnya adalah 36 sedangkan pada tabel kita cuma sampai 25. Jadi setelah 25 lanjutan dari 25 itu yaitu 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maka didapatkan yaitu ciperteksnya dari dari persamaan ini adalah K. Kemudian yang kedua A dengan A. Maka A di sini adalah 0 ditambah 0, maka didapatkan juga
Ciper teksnya adalah 0 sama dengan A. Kemudian Y dengan T, Y di sini adalah 24. Y di Y dengan adalah 24. Maaf, maaf ini di sini salah 24. Kemudian T di sini adalah 19, berarti 24 ditambah 19 itu sama dengan berarti sama dengan 45. Di sini salah, nanti saya perbaiki 45. Berarti 45 itu tuh 25 ditambah 20. Berarti kita cari 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Maka hurufnya adalah T, bukan L. Oke, nanti saya perbaiki. Kemudian teknik Beaufort di sini. eh oke, maaf. Ya, teknik Beaufort adalah ditemukan oleh Sir Francis Beaufort. Teknik Beaufort ini hampir sama dengan Vinegar Chipper dengan menggunakan urutan alfabet, namun dimulai dari B sampai dengan Z secara terbalik. Nah, di sini akan saya coba yang pertama. Kita dapatkan plain text-nya adalah sama seperti tadi saya Heni Setianingrum, kemudian keywordnya adalah satu, maka kita coba dari yang pertama S dengan S, kita cari tabelnya. Tabelnya yaitu yang pertama ini sama seperti Kaisar Ciper tadi. Kemudian yang baris kedua ini S ini dimulai dari bawahnya S, kemudian dilanjutkan alfabet berurutan. Di sini dimulai dari S, selanjutnya T, U sampai ujung sampai Q. A juga sama seperti itu, T juga dilanjutkan sama seperti di atasnya, U juga sama. Jadi didapatkan, kita coba yang pertama yaitu S. eh, kita coba dari yang pertama yaitu S dengan S. Berarti kita plain text-nya di atas S. Kemudian anu keywordnya dari S. Berarti kita tarik sampai kita dapat sampai sini jadi J. Berarti cipar teksnya adalah yang pertama J. Kemudian maaf. Kemudian A dengan A, kita tarik A di sini, berarti cipta teksnya juga A. Kemudian Y dengan T, Y dengan T, maka didapat R. Maka cipta teksnya seperti di layar ini, seterusnya. Kemudian, hmm, ini juga sama, teknik Beaufort juga, tetapi keywordnya diganti menjadi hati. Jadi kita coba dari yang pertama S ke H, jadi S H didapatkan ciper apa ciper teksnya O, kemudian A dengan A berarti didapat Z, kemudian Y dengan T, Y dengan T, berarti hurufnya U. Begitu seterusnya, sehingga didapat ciperteksnya adalah seperti berikut ini. Kemudian auto keychipper. Agar masalah kunci periodik pada Blaise de Vigenère yang mengusulkan untuk dibuatnya sistem auto key karena di mana
pada vinegere ciper tadi ada perulangan pada kata sandi, sehingga untuk mempersulit pengenkripsian atau deskripsi, maka kunci tersebut digabungkan dengan plain text sehingga didapatkan kunci yang baru. Ini adalah tabel AutoCAD. Oke, mari kita coba dari yang case yang pertama. Kuncinya adalah kata, kemudian plain text-nya adalah kandang burung. Maka kita mau mencari cipher text-nya. Maka didapatkan caranya yaitu K-nya itu ditulis dulu kata, ditambahkan dengan plain text sesuai dengan panjang dari plain text tersebut. Di sini plain text-nya adalah 13 huruf, maka dari K ini juga dari awalnya kata 5 huruf ditambahkan berapa? Berarti ditambahkan 8 huruf sehingga menjadi panjangnya sama. Oke, mari kita coba cari cipher text-nya. Oke. Dari yang pertama, K dengan K. K dengan K. Didapatkan K. Oke. Kemudian A dengan A. A dengan A. Didapatkan B. Berarti tadi K, terusan B, terusan N dengan T. Didapatkan P. D dengan A. D dengan A. Didapatkan G. G. Ini salah. Itu seterusnya hingga didapatkan ciperteksnya seperti ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Untuk link YouTube-nya nanti saya sisipkan di sini di akhir presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.